Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Masih terus semangat untuk membaca? Semoga masih semangat untuk membaca buku, oke? Semoga kalian semua, maksudnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian yang jodohnya masih belum mencungul, ya, masih intip-intip atau masih jauh bingit, jauh banget, jauh bigiti, semoga Allah mendekatkan jodoh kalian segera. Dan semoga rizki kita semua selalu dilapangkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, gengs. Rekomendasi buku kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Genghis Khan, Legenda Sang Penakluk dari Mongolia. Ini bos, bukunya bos. Sudah mirip nggak saya dengan Genghis Khan, bos? Genghis Khan versi Madura. Ya, judul bukunya Genghis Khan, Legenda Sang Penakluk dari Mongolia, ditulis oleh John Mann, diterjemahkan dari judul asli Genghis Khan, Life, Death, and Resurrection, diterjemahkan oleh Kunti Saptoworini, diterbitkan oleh PT Pustaka Alfabet, Kota Jakarta, tahun 2016, bulan Mei, cetakan kedua. Jadi buku yang saya miliki sudah cetakan kedua, bos. Dengan nomor ISBN 978-602-9193-71-8. Ukuran buku ini 15 kali 23 cm dengan jumlah halaman 432 halaman. Lumayan tebel. Ini bukunya hardcover, bos. Hardcover, oke? Di dalam buku ini tertulis tentang penulisnya. Saya bacakan ya mengenai penulisnya. John Mann adalah sejarawan dan travel writer dengan ketertarikan khusus kepada Mongolia. Setelah menyelesaikan studi mengenai Jerman dan Paris di Oxford, ia mengambil 2 program kursus pasca sarjana kajian sejarah sains di Oxford dan studi bangsa Mongol pada School of Oriental and African Studies di London. Karyanya yaitu Gobi Trekking the Desert adalah buku pertama tentang topik tersebut sejak 1920-an. Ia juga mengarang buku Atlas of the Year 1000 apa 100, bos? 1000 iku bayi piro, bos? 1100, pokoknya 1000, bos, ya. Sebuah potret dunia pada pergantian milenium, Alfa Beta tentang awal mula alfabet, dan The Gutenberg Revolution, sebuah telaah tentang asal-usul dan dampak percetakan. Dengan cepat ia menjadi salah satu sejarawan dunia yang karyanya paling banyak dibaca orang. Ia tinggal di London. Itu tadi yang tertulis di dalam buku ini tentang penulisnya, yaitu John Mann. Kalian nanti kalau sudah punya buku ini, kalian baca lagi. Mungkin saya ada salah-salah kutip atau salah mengatakan bahasa Inggris, bos. Maklum, orang Madura tak bisa bahasa Inggris, bos. Bisa baca bahasa Surabaya sama bahasa Jawa, bos. Oke? Kita langsung ya ke tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tulisannya mungkin agak panjang ini. Tulisan yang ada di cover belakang buku ini tertulis sebagai berikut. Genghis Khan adalah tokoh abadi dalam sejarah.
pemimpin jenius, pendiri kerajaan darat terbesar dunia, 2 kali lipat luas Romawi. Kematiannya yang misterius mempertaruhkan segalanya dalam bahaya, sehingga peristiwa itu tetap dirahasiakan sampai semua ahli warisnya berhasil mengamankan daerah taklukannya. Kerahasiaan menyelubungi dirinya sejak itu. Makamnya yang tak pernah ditemukan dengan harta karun yang dibayangkan orang berada di dalamnya, terus jadi sasaran keingintahuan dan spekulasi. Di masa kini, Genghis Khan kerap dianggap momok, pahlawan, dan manusia setengah dewa. Bagi umat Muslim, bangsa Rusia, dan Eropa, dia seorang pembunuh massal. Namun di tanah kelahirannya, bangsa Mongol memujanya sebagai bapak bangsa. Bangsa Cina menghormatinya sebagai pendiri dinasti, dan di kedua negara tersebut para pemuja mencari berkahnya. Buku ini lebih dari sekedar ulasan menarik tentang kebangkitan dan penaklukan Genghis Khan. Penulisnya, yaitu John Mann, menggunakan pengalaman langsung guna menyingkat pengaruh Sang Khan yang terus lestari. Dialah penulis pertama yang menjelajahi lembah tersembunyi tempat Genghis Khan diperkirakan wafat, dan salah satu dari sedikit orang barat yang pernah mendaki Gunung Keramat, tempat Genghis Khan mungkin dimakamkan. Hasilnya sebuah ulasan memikat tentang sang tokoh serta pelbagai dalam tanda kutip gairah yang melingkupinya di masa kini. Dalam legenda, ritual, dan kontroversi, Genghis Khan memang tak pernah mati. Lalu di belakang cover buku ini ada tulisan-tulisan sebagai berikut lagi ya. Cemerlang, gamblang, dan syarat pengetahuan. Menghidupkan kembali sang penakluk dan bangsa Mongol. Ini ditulis oleh Simon Sebag Montefiore, Daily Telegraph. Wis nggak tahu bacanya gimana bos, pokoknya angger baca. Mengagumkan. Sejarah tak pernah sememikat buku ini. Ini ditulis oleh Yorkshire Evening Post. Ulasan yang menggetarkan ihwal kehidupan, kematian, dan pengaruh Genghis Khan yang terus berlanjut. Ini ditulis oleh Guardian. Bacaan yang sangat bagus mengenai sang tokoh ditulis oleh Independent. Catatan yang mengesankan, bukan hanya tentang tokoh sejarah yang mengagumkan dan para pengikutnya, tapi juga perihal gaung sejarah itu sendiri. Ini ditulis oleh Waterstone's Books Quarter. Jadi itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini. Ada yang menarik ya, jadi penulisnya itu tadi tertulis sebentar. Penulisnya John Mann menggunakan pengalaman langsung. Jadi sang penulis ini menggunakan pengalamannya langsung, bos. Nanti kalian bisa baca di bab pendahuluan kalau nggak salah, atau bab pengantar bukunya. Kalian baca sendiri, bos. Jadi buku ini sangat recommended ya. Tadi juga ditulis oleh beberapa ada Yorkshire Evening Post, Guardian, Independent, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri jika kalian telah membeli buku ini. Buku ini sangat ciamik untuk melengkapi buku-buku yang sebelumnya sudah saya rekomendasikan tentang sejarah Turki, sejarah bangsa Khazar, Bulgaria, Ya'jud dan Ma'jud, dan lain sebagainya. Oke? Ngopi dulu, bos. Haus. Aduh, panas, bos. Oke ya. Kita intip secuil isi buku. Seperti biasa saya kutipkan beberapa kutipan. Hanya 5 ya, mungkin ini 5 atau berapa ini.
Dan untuk selebihnya kalian nanti baca sendiri, kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat, atau kalian bisa hubungi penerbitnya, atau jika tidak ada di keduanya, kalian coba cari di online shop. Hati-hati, jangan sampai kena bajakan. Kalian tanyakan dulu jika beli di online shop itu bukunya ori atau tidak. Oke bos. Kutipan pertama tertulis sebagai berikut. Tenger, ya, T-E-N-G-E-R, Tenger, nggak tahu bacanya gimana. Tenger dalam tanda kurung juga dieja T-N-G-R-I. Ini T-N-G-R-I bacanya gimana bos? T-N-G-R-I. Tangra atau Tengri adalah Tuhan suku-suku Turki abad ke-6 yang bermigrasi ke arah barat dan akhirnya menjadi bangsa Bulgaria. Ya, jadi Tenger, Tengri, Tangra adalah Tuhan suku-suku Turki abad ke-6 yang bermigrasi ke arah barat dan akhirnya menjadi bangsa Bulgaria. Ini bangsa Turki yang mana? Kok bisa menjadi bangsa Bulgaria? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, bos. Kutipan ini kita jadi ingat buku mengenai ini, sejarah Turki, sejarah kebudayaan Islam di Turki. Jadi antara Mongolia, Turki, Bulgaria itu biasanya satu paket sejarahnya. Jadi sebelum membaca buku Genghis Khan ini, kalian juga harus membaca buku ini dulu. Oke? Lalu dikatakan di dalam Risalah Ibnu Fadlan ini, ya, coba kalian tonton lagi video rekomendasinya yang telah saya bikinkan, atau jika kalian sudah memiliki atau membeli buku ini, di mana di video tersebut pernah saya kutipkan awal-awal catatan Ibnu Fadlan mengenai negeri Sakalibah, ya kan? Negeri Sakalibah itu di mana ya? Bulgaria juga. Bentar ya, saya bacakan lagi. Ini kan, ya. Jadi di dalam catatan Ibnu Fadlan di dalam buku ini, seperti yang saya kutipkan sebelumnya, itu tertulis ya. Ibnu Fadlan itu menuliskan ketika surat dari Al-Amis bin Yiltawar, yaitu raja dari kerajaan Sakalibah. Kerajaan Sakalibah di dalam buku ini tuh diberi catatan kaki. Catatan kakinya adalah Sakalibah atau Saklabia adalah daerah Slavia. Ingat kan dengan sebuah hadis mengenai Slavia, mengenai keturunan Ya'jud dan Ma'jud? Coba kalian tonton lagi videonya dan kalian perhatikan isi hadis tersebut, karena di sini sudah tidak saya tulis lagi karena sudah sering saya sebutkan. Jadi Sakalibah atau Saklabia adalah daerah Slavia, ya kan? Bangsa Rusia atau Rus adalah bangsa yang berada di sebelah Bulgaria, antara Bulgaria dengan Sakalibah. Sakalibah itu ya. Tetapi ya, mereka memandang bahwa Bulgaria adalah Sakalibah itu sendiri. Jadi ada yang berpendapat bahwa Bulgaria itu adalah Sakalibah yang dimaksud oleh Ibnu Fadlan. Dan dari buku ini maka lahirlah sebuah film Hollywood yang berjudul The 13 Warrior, di mana di situ dikisahkan Ibnu Fadlan itu mengunjungi, ya, ada hubungan diplomatik atau apa itu ke negeri Viking. Nah, ini yang benar yang mana? Kalian harus baca bukunya, bos.
Bahkan di buku ini pun ada. Kalian juga harus baca buku ini. Di sini juga disebutkan mengenai Sakaliba. Ini adalah kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Kalian juga harus baca buku ini, Kamus Hazar. Kalian juga harus baca buku ini, Ya'jud dan Ma'jud. Di dalam buku ini ada hadis mengenai Ya'jud dan Ma'jud, Turk dan Slavia, di mana ketiganya adalah keturunan dari salah satu anaknya Nabi Nuh. Itu bos. Lalu jadi kalian harus membaca buku-buku yang telah saya rekomendasikan itu tadi untuk melengkapi buku sejarah Genghis Khan ini, karena di sini tertulis ya, Tenger atau Tengra atau Tengri adalah Tuhan suku-suku Turki abad ke-6 yang bermigrasi ke arah barat dan akhirnya menjadi bangsa Bulgaria. Tuh bos. Nah, Turki itu Turki yang mana? Apakah Turki modern? Apakah Turki kuno abad ke-6 ini? Atau apa? Atau yang gimana? Hubungannya Turki dengan Mongol itu gimana? Itulah pentingnya kalian baca buku yang telah saya rekomendasikan. Syukur-syukur kalian bisa memiliki buku-buku di luar yang telah saya rekomendasikan, bos. Oke? Kutipan kedua di dalam buku ini ada tertulis sebagai berikut. Sekitar tahun 1140, kakek buyut Genghis Khan yaitu Kabul menjadi kepala suku pertama yang memerintah seluruh orang Mongol, ya, dalam tanda kutip, memerintah seluruh orang Mongol, dan yang pertama menyandang gelar Khan. Mengenai gelar Khan ini sudah saya sebutkan rekomendasinya, sudah saya sebutkan kutipannya di dalam buku ini. Coba kalian tonton lagi video rekomendasi tentang Kamus Hazar ini. Di sini juga diulas mengenai sejarah gelar Khan. Kamus Hazar, sebuah novel leksikon karya Profesor Milorad Pavik. Kalian harus punya buku ini, bos. Kalian harus dapatkan buku ini. Ini buku yang sangat recommended loh, bos. Untuk sebagai pelengkap sejarah Genghis Khan ini. Setelah rekomendasi ini, saya akan tetap merekomendasikan kepada kalian mengenai sejarah Genghis Khan. Masih ada 3 buku lagi. Setelah itu, insya Allah kita akan libur dulu dari buku-buku sejarah, kita ke buku yang lain, bos, biar tidak bosen. Oke? Jadi dikatakan bahwa kakek buyutnya Genghis Khan itu namanya Kabul. Lah kalian yang sukanya cucuk kulugi, ya jangan sampai ngomong Kabul, ini orang Jawa, bos. Karena saya punya teman Facebook namanya Sanyoto Kabul. Ayo kalian yang suka cucuk logi, setelah mengetahui bahwa kakek buyutnya Genghis Khan namanya Kabul, nanti kalian bilang Genghis Khan itu orang Jawa, orang Nusantara. Baca, bos, baca dulu. Oke? Kutipan ketiga. Nah, kutipan ketiga ini agak panjang, ya. Jadi di dalam buku ini tuh ada bab yang berjudul Holocaust Muslim. Tertulis Genghis Khan tidak berminat melibatkan diri dalam kekacauan ini. Kutipan saya potong. Kekacauan apa yang dimaksud oleh buku ini? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Jadi di dalam buku ini tertulis bahwa Genghis Khan tidak berniat melibatkan diri dalam kekacauan ini. Kutipan saya potong.
Saya sambung ke kalimat selanjutnya. Genghis Khan masih bersikukuh bahwa ia sungguh-sungguh berniat melakukan perdagangan. Saya potong. Ya. Kutipan yang pertama yang saya pilih dan saya potong tertulis Genghis Khan tidak berminat melibatkan diri dalam kekacauan ini. Kekacauan apa? Kalian harus membaca sendiri di dalam buku ini. Apa yang dimaksud kekacauan yang telah saya kutipan tadi. Lalu saya sambung ke kutipan selanjutnya bahwa Genghis Khan masih bersikukuh bahwa ia sungguh-sungguh berniat melakukan perdagangan. Perdagangan kemana? Perdagangan apa? Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Saya lanjut ke kutipan berikutnya ya, ke kalimat berikutnya. 3 pedagang dari Bukhara tiba di Mongolia. Saya potong. Jadi ada tertulis di dalam buku ini bahwa 3 pedagang dari Bukhara ya tiba di Mongolia. Ada kalimatnya, saya potong, tiba-tiba saya kutip. Ketika mereka kembali, yaitu 3 pedagang dari Bukhara ini, Genghis Khan memerintahkan supaya mereka, para pedagang dari Bukhara, didampingi delegasi perdagangan besar yang terdiri dari 1.000 orang dalam kurung seperti ditulis The Secret History, atau mungkin sebanyak 450 dalam kurung menurut sumber lain. Semuanya muslim. Tertulis di sini. Semuanya muslim. 100 orang tadi atau 450 orang tadi itu pedagangnya semuanya muslim. Kecuali satu pemimpin Mongol dengan tujuan memulai bisnis di wilayah-wilayah Islam. Jadi ketika ada suatu kekacauan, ya, kekacauan apa? Kalian baca sendiri. Genghis Khan itu tidak mau ikut campur, tidak mau berminat ikut terlibat dalam kekacauan tersebut. Genghis Khan cuma ingin berdagang. Ketika ada 3 pedagang dari Bukhara, kalian tahu Bukhara kan? Tempat kelahiran Imam Bukhari. Ya, Bukhara akhirnya jadi Bukhari. Ketika 3 pedagang dari Bukhara ini tiba di Mongolia, lalu mereka ini kembali, maka Genghis Khan memerintahkan supaya pedagang-pedagang dari Bukhara ini didampingi delegasi perdagangan yang besar. Delegasi perdagangan ini terdiri dari 100 orang, ada yang berpendapat 450 orang. Dan semuanya adalah orang muslim, orang Islam, kecuali satu pemimpin Mongol. Dengan niatan, yaitu memulai bisnis di wilayah-wilayah Islam. Oke ya, sampai sini kalian sudah paham. Dan untuk mengetahui kisahnya secara utuh, tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini di bab Holocaust Muslim. Jadi di dalam buku ini itu dituliskan mengapa Genghis Khan itu melakukan penaklukan di Timur Tengah, di kawasan-kawasan Muslim. Itu bos, kalian dapatkan buku ini bos, kalian baca, oke? Lalu kutipan keempat ya. Kutipan keempat, tunggu. Saya minum kopi dulu. Biar nggak ngantuk, bos. Topi saya sudah kayak Genghis Khan loh, bos. Nah, ya kan? Genghis Khan. Kutipan keempat, tanpa berpikir atau merenung, saya potong. Tanpa berpikir atau merenung, saya potong, titik. Sang Syah
serta-merta mengeluarkan perintah supaya rombongan muslim tersebut dalam kurung para pedagang jengis di Otar titik dibunuh dan barang-barang berharga mereka dirampas. Dalam tanda petik raja kecil Inalcuk membunuh seluruh delegasi. Dan ingat, mereka semua adalah penganut Islam. Itu kutipan yang tertulis di dalam buku ini, bos. Saya potong, saya gabung, saya potong, saya gabung. Untuk mengetahui kalimat lengkapnya, kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Jadi delegasi Genghis Khan tadi yang mengiringi 3 pedagang dari Bukhara yang ke Mongolia lalu kembali ke negaranya, delegasinya Genghis Khan itu yang berjumlah 100 atau 450 orang yang semuanya adalah muslim, itu dibunuh oleh sang syah yang bernama Inalcuk. Semua barang-barang berharga dirampas. Gimana, bos? Kalian seorang presiden, kalian seorang pemimpin sebuah negara. Lalu ada utusan dari negara lain ke negara kalian berdagang. Lalu para pedagang ini pulang, kalian mengiringi para pedagang ini dengan delegasi kalian yang untuk berdagang. Jumlahnya ratusan, bos. Setelah tiba di negara tersebut, delegasi kalian itu dibunuh semuanya. Padahal sama-sama muslim, sama-sama Islam. Lalu barang-barang berharganya dirampas. Kalian sebagai presiden gimana, bos? Diam saja atau bagaimana? Begitulah perasaan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan pada mulanya itu mungkin kalian baca sendiri, bos, mungkin niatnya tidak ingin menaklukkan kawasan muslim. Niatan awalnya Genghis Khan hanya berdagang, menunjukkan rasa hormatnya. Seluruh pedagangnya yang delegasinya Genghis Khan ini adalah orang Islam. Itu yang tertulis di dalam buku ini, bos. Bukan saya yang ngomong, tapi tertulis di dalam buku ini. Yang dikatakan 100 orang atau 450 orang itu semuanya Islam. Dibunuh oleh raja Islam juga. Alasannya apa? Ya kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Itu, bos. Siapa Inalcuk itu kok diberi julukan raja kecil atau syah, kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Oke? Dan juga kalian juga harus mengimbanginya dengan ini. Tadi belum saya sebutkan. Islam di Asia Tengah. Kalian harus baca ini. Ya. Coba kalian tonton video ini, video rekomendasi yang telah saya bikinkan mengenai Islam di Asia Tengah. Saya kutipkan bahwa di dalam buku ini ada tertulis, ya, umat Islam pun bisa bernapas lega, mereka menerima Mongol sebagai pembebas negeri mereka. Kalimat lengkapnya gimana? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini. Kalian gabungkan dengan buku sejarah Genghis Khan ini. Jadi di dalam buku ini, Islam di Asia Tengah, ada tertulis bahwa umat Islam pun bisa bernapas lega, mereka menerima Mongol sebagai pembebas negeri mereka. Itu, bos. Jadi kalian juga baca buku ini, kalian juga baca buku ini, kalian juga baca buku sejarah Turki, kalian juga buku Risalah Ibnu Fadlan, sejarah Ya'juj dan Ma'juj, dan juga kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Gitu, bos. Itu namanya riset. Apakah cukup, Cak? Ya sebenarnya nggak cukup juga banyak buku ini, karena di luaran sana masih banyak buku-buku yang bagus, bos. Oke?
Kutipan nomor 5. Kutipan nomor 5 ya. Membunuh satu utusan saja sudah cukup untuk memancing perang. Apalagi 100, 450 atau berapapun banyaknya. Ketika berita tersebut sampai ke telinga Genghis Khan, api kemurkaan mengusir air matanya hingga hanya dapat dipadamkan oleh darah. Membunuh satu utusan itu sudah memancing peperangan, bos. Apalagi membunuh 100 atau 450 utusan atau delegasi. Genghis Khan yang bersedih digambarkan, dituliskan di sini meneteskan air mata. Akhirnya air mata ini bisa hilang dengan api kemurkaan Genghis Khan, yang akhirnya digambarkan hanya dapat dipadamkan oleh darah alias peperangan. Genghis Khan sedih bos. Dia marah. Dan api kemarahan ini hanya bisa dipadamkan oleh darah atau peperangan. Inilah yang menyulut Genghis Khan menaklukkan kawasan-kawasan muslim. Lu bayangkan lu bos, 100 delegasi atau 450 delegasi semuanya orang Islam hanya bertujuan untuk melakukan perdagangan, dibunuh semua. Dan harta atau barang-barangnya dirampas. Bukan saya ngomong, itu yang tertulis di dalam buku ini bos. Kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, kalian baca sendiri bos. Ya bisa dikatakan buku ini tuh mungkin kalau bagi saya pribadi adalah sejarah Genghis Khan yang agak lain. Karena nanti saya punya sejarah Mongolia yang lain bos. Nanti mungkin setelah video ini 2 video lagi, mungkin video yang ketiga lagi. Oke. Kutipan yang terakhir ya, yang ke-6, ini kutipan yang terakhir. Di arah barat laut tinggal kaum muslim yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang Bulgar. Saya ulangi. Di arah barat laut tinggal kaum muslim yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang Bulgar. Orang-orang Bulgar ini yang beragama Islam sejak abad ke-10 merupakan bangsa pemburu dan penangkap paus pertama. Abad keberapa tadi saya sebutkan? Sejak abad ke-10. Risalah Ibnu Fadlan, narasi ekspedisi dari Baghdad sampai Eropa Utara abad ke-10. Di awal catatan Ibnu Fadlan tertulis mengenai negara Sakalibah. Negeri atau negara Sakalibah ini di dalam buku ini diberi catatan bahwa ada yang berpendapat Sakalibah itu adalah orang-orang Bulgaria. Ya. Jadi ada kecocokan antara buku ini dan buku ini. Tentu kutipan ke-6 ini saya potong, saya lanjut kalimat berikutnya, saya potong, saya lanjut ke kalimat berikutnya. Untuk mengetahui lengkapnya, kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Ya, jadi di sini tadi sudah dikatakan kan? Sudah pernah saya kutipkan sebenarnya, saya bacakan lagi ya. Di sini tuh bagian kedua ya, ini ada judul Risalah Ibnu Fadlan berdasarkan manuskrip asli tentang kota-kota yang disaksikan ya. Ahmad bin Fadlan berkata, ketika surat dari Al-Amis bin Yiltawar, siapa dia? Di sini ditulis bahwa raja dari kerajaan Sakalibah. Kerajaan Sakalibah diberi catatan kaki yang panjang ya. Catatan kakinya yang pertama adalah Sakalibah atau Saklabia adalah daerah Slavia. Lalu di bagian akhir catatan kaki tertulis
tetapi mereka memandang bahwa Bulgaria adalah Sakalibah itu sendiri. Jadi Raja Sakalibah menulis surat, ya kan, kepada Khalifah Al-Muqtadir. Nah, Al-Muqtadir ini siapa? Ini ada catatan kakinya di dalam buku ini. Yang intinya meminta agar Khalifah mengirimkan seorang utusan yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam untuk mengajarinya syariat Islam, membangunkan masjid dan mendirikan mimbar-mimbar dakwah di seluruh wilayah kekuasaannya. Sakalibah yang orang Bulgaria itu memohon kepada Khalifah Al-Muqtadir untuk mengirimkan ulama-ulama yang memiliki pendalaman ilmu agama dan untuk membangun masjid. Di sini juga tertulis bahwa di arah barat laut tinggal kaum muslim yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang Bulgar. Orang-orang Bulgar ini yang beragama Islam sejak abad ke-10. Ini juga catatan abad ke-10, bos. Kalian baca ini ya, kalian baca buku ini. Sebelum baca buku ini, kalian baca buku ini. Kalian baca buku ini. Ya, sudah saya bikinkan video rekomendasinya. Kalian baca buku ini, Islam di Asia Tengah. Kalian baca buku ini, Kamus Khazar, mengenai bangsa Khazar, ya, menurut Islam, Kristen, dan Yahudi. Kalian baca buku ini, Jejak Ya'juj dan Ma'juj dalam inskripsi Yahudi. Lalu kalian juga baca buku ini, Kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Juga ada tertulis mengenai kerajaan Sakalibah atau Bulgaria menurut salah satu pendapat tadi. Itu, bos. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang kisah para nabi karya Ibnu Katsir. Jadi sebelum baca buku ini kalian baca 7 buku. Jadi untuk mengetahui sejarah itu tidak semudah membalikkan tangan, butuh banyak membaca literatur, butuh banyak membaca referensi. Gitu, bos. Itulah pentingnya membaca. Oke. Tadi kutip 6 kutipan yang telah saya pilih. Kalian dapatkan ya buku ini. Kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat kalian, karena ini buku yang sangat bagus. Kalau tidak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Tadi mana Alfabet ya, PT apa tadi? Sampai lupa aku. Tadi penerbitnya adalah PT Pustaka Alfabet. Kalau di toko buku nggak ada, di penerbit nggak ada, kalian coba di online shop. Lagi-lagi kalian harus benar-benar tanya kepada penjualnya kalau beli di online shop itu ori atau tidak. Oke. Semoga manfaat dan semoga kalian tetap semangat untuk membaca ya, karena membaca itu sangat bermanfaat sekali. Bacalah, bos, baca. Seminggu sekali baca. Syukur-syukur setiap hari ada waktu untuk membaca. Oke? Sekian, semoga manfaat. Sampai jumpa kembali, bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.